Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di mata kuliah seminar, dan ini adalah presentasi mengenai sosialisasi sistematika penulisan tugas akhir. Sebetulnya beberapa waktu lalu saya udah upload video tentang ini, namun ada beberapa yang harus direvisi, dan ini adalah hasil revisinya. Ini dikeluarkan oleh Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Indraprasta Jakarta dan dibuat oleh tim penyusun Prodi DKV. Kita langsung masuk aja. Jadi ada beberapa pola, ya, ada pola 1, pola 2, pola 3, dimana pola-pola tersebut, nah ini dia nih ya, pola 1 nih, dimana pola-pola tersebut itu memiliki deskripsi masing-masing. Pola 1 nih, format ini berlaku sampai semester genap 2019-2020, sampai semester ini nih, sampai Juli ya, Juli atau Agustus mungkin. Pola 1 ini yang udah biasa dikerjakan dari TA sebelumnya, di mana di kelas seminar juga kita udah berlatih itu ya. Terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 perancangan, bab 5 penutup. Kita masuk dulu ke pola 1, bab 1 pendahuluan. Seperti yang udah kita pelajari dan teman-teman udah ngumpulin tugas bab 1 ke saya. Di bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sampai ke G gitu ya, sistematika penulisan. Cukup banyak ya bab 1 poinnya. Lanjut ke bab 2. Bab 2 ini akan kita kumpulin ya. Tugas berikutnya adalah tinjauan pustaka dan landasan teori, terdiri dari 3 poin: tinjauan pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir. Nah, bedanya di pola 1 ini tidak ada media pendukung, jadi media pendukung itu dihilangkan. Bab 3, metode penelitian, terdiri dari 3 poin: waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, dan teknik pengumpulan data. Ini udah kita pelajari dan teman-teman juga udah ngumpulin, sebagian besar udah ngumpulin ke saya ya. Bab 4 ini tentang perancangan, ada 4 poin. Pertama adalah objek penelitian, yang kedua konsep dasar perancangan. Nah, di pola 1 ini ada pengurangan durasi untuk film dan film, komik bergerak, infografis, ada pengurangan durasi, juga pengurangan halaman dan pengurangan ilustrasi untuk buku informasi, buku ilustrasi, buku cerita bergambar, buku fotografi. Jadi bedanya dengan sebelum-sebelumnya, di sini ada pengurangan durasi maupun halaman. Bagian C adalah proses perancangan, bagian D hasil perancangannya. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas, tidak termasuk media pendukung dan display, artinya hanya media utama aja yang masuk dalam rancangan ini. Ini adalah detail durasi maupun halaman pada pola 1. Tadinya film dokumenter itu pada ketentuan yang lama, panjang durasinya minimal 6 menit, berkurang menjadi 4 menit. Demikian juga dengan film pendek, tadinya itu 5 menit sampai 6 menit menjadi 3 menit. Komik ya, animasi film 3D atau 2D 3 menit, trailernya 20 detik. Ya, semuanya jadi berkurang, dan ini jadinya jadi lebih simple, lebih sederhana ya. Buku ilustrasi juga begitu, 35 ilustrasi. Buku cerita bergambar minimal 35 halaman. Nah, ini yang pola 1 ya. Sekarang pola 1 bab 5 penutup, isinya hanya 2 poin, simpulan dan saran. Simpulan ini adalah tentang simpulan penelitian. Selama meneliti, apa yang sudah dikerjakan, segmentasinya apa, positioningnya apa, akan tayang di mana atau akan terbit di mana. Sementara saran adalah saran penelitian. Dalam meneliti hal ini, apa saran yang bisa diberikan oleh peneliti kepada penelitian selanjutnya, gitu ya. Jadi sarannya saran penelitian. Luarannya, laporan penulisan tugas akhir minimal 40 halaman.
Ini berkurang ya, tadinya 60 halaman jadi 40. Yang kedua, presentasi karya. Presentasi karya biasanya kita ketemuan langsung bikin pameran. Tapi karena ada wabah yang sekarang kita lagi alami ini, maka akan ada penyesuaian. Ketentuan pelaksanaannya akan diinformasikan pada selanjutnya. Sekarang kita masuk pada pola 2. Pola 2 ini akan berlaku pada semester genap 2019-2020. Jadi di kelas seminar kita akan menyiapkan mahasiswa yang kecenderungan penelitiannya apakah ke pola 2 atau pola 3. Pola 2 ini adalah perancangan media, perancangan media. Sementara pola 3 nanti adalah pengkajian. Kita masuk pola 2 dulu. Hanya ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 perancangan, dan bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang. Nah, ini biasanya metode penelitian kan adanya di bab 3 kalau di pola 1. Ini maju ke bab 1. Jadi selain bicara tentang latar belakang, masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian, juga metode penelitiannya, yaitu waktu, tempat, jenis penelitian, serta teknik pengumpulan data. Poin kedua adalah rumusan masalah. Poin ketiga adalah tujuan penelitian. Bedanya dengan pola 1, di pola 2 ini tidak ada identifikasi masalah, batasan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Hanya 3 poin aja. Ya, jadi lebih simpel, lebih sederhana. Bab 2 perancangan ada 4 poin. Pertama, objek penelitian. Jadi kita bahas objek. Objek penelitian biasanya adanya di bab 4, ditarik ke bab 2. Yang B, konsep dasar perancangan, disertai dengan teori-teori pendukung. Jadi ketika kita membahas objek penelitian, juga kita langsung bahas dengan teori-teori pendukungnya. Durasi, halaman, ilustrasi. Jadi udah langsung ya, ngomongin perancangan juga ada teorinya. Detail mengenai bab penulisan bab 1, bab 2 ini nanti ada sesi yang lain ya. Ini hanya sekedar openingnya aja nih, ada perubahan, ada penyesuaian mengenai pola penelitian atau pola tugas akhir di DKV Unimta. Kita lanjut ya. Bagian C-nya proses perancangan. Bagian D hasil perancangan. Jadi benar-benar di bab 2 ini adalah tentang perancangan. Di hasil perancangan, selain media utama, media pendukung, juga mahasiswa diminta untuk membuat cenderamata dan merchandise. Nah, jadi artinya di bab 2 ini halamannya ya kemungkinan besar akan sangat tebal, sangat banyak. Nah, ini adalah detail mengenai durasi maupun halaman untuk media utama. Film dokumenter 8 menit. Kok 8 menit, Bu? Tidak ada pengurangan? Tidak ada pengurangan karena ini sudah berlaku normal. Maksudnya di pola 1 itu terjadi karena ada wabah yang kita alami sekarang, tapi di pola ini pertimbangannya adalah wabahnya sudah selesai dan kamu sudah dapat gambarnya atau materinya. Jadi film dokumenter kembali ke awal minimal 8 menit, film pendek 6 menit, infografis 3 menit. Bu, gimana Bu kalau nanti wabahnya diperpanjang? Aduh, mudah-mudahan enggak ya. Nah, akan ada penyesuaian lagi mudah-mudahan, tapi kita saat ini kita berpegang pada panduan yang ini dulu ya. Mengenai teknisnya akan dibahas ketika kamu nanti udah ngambil tugas akhir. Kita lanjut ya. Novel grafis 40 halaman, minimal 40 halaman, A4. Terus kalau misalnya A5 berarti 60 halaman ya. Ini detailnya kamu bisa baca sendiri. Pola 2. Luarannya apa? 1. Laporan penulisan tugas akhir minimal 30 halaman. Lihat deh bedanya. Karena jumlah babnya berkurang, maka halamannya juga berkurang. Jadi di sini 30 halaman minimal. Hasil kedua adalah hasil perancangan media utama dan pendukung dalam bentuk digital. 3 adalah presentasi karya. Karena ini kan pembuatan atau desain karya ya, jadi bentuknya adalah perancangan dan presentasi karya. Oh, ini belum dibahas ya. Bab 3-nya adalah penutup. Penutup terdiri dari
simpulan dan sarannya. Nanti ada materi khusus mengenai detail ini ya, pola 1, pola 2, pola 3 itu ya. Sekarang kita masuk pada pola 3. Pola 3 nih, pengkajian objek atau media. Jadi pertimbangannya begini, ada mahasiswa yang misalnya kurang kuat dalam hal perancangan tapi penulisannya bagus, maka mahasiswa tersebut disarankan untuk mengambil pola 3. Jadi misalnya kamu nggak terlalu piawai dalam hal merancang media, tapi bisa analisisnya dalam gitu. Nah, disarankan untuk ambil pola 3. Boleh objek atau media. Maksudnya gimana Bu kalau objek? Objek ya misalnya kayak begini. Karakter punakawan gitu ya, dalam cerita Petruk Gareng misalnya. Atau enggak misalnya kalau ngomongin karakter ya karakter, atau enggak misalnya objek kamu adalah logo misalnya logo Backcraft 2019 gitu misalnya, atau tipografi, itu objek. Kalau media apa? Media ya media mau ngomongin iklan, mau ngomongin film, mau ngomongin poster dan lain-lain ya. Pola 3 terdiri dari 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 metode penelitian, bab 3 pembahasan, bab 4 simpulan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 5 poin. Poin pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan tujuan pustaka. Jadi biasanya tujuan pustaka ada di bab 2, di pola 3 tujuan pustaka masuk di bab 1. Tetap di sini ada tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Itu ya. Pola 3 bab 2, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan. Nah, ini dia. Jenis dan pendekatan ini adalah teori-teori atau konsep-konsep yang kamu pakai untuk menganalisis objek maupun media. Bagaimana teknis penjelasannya nanti ada sesi kita yang lain ya. Akan bahas tentang masing-masing pola. Terakhir adalah teknik pengumpulan data. Biasanya untuk pengkajian ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Misalnya baik itu kualitatif maupun kuantitatif ya. Tapi sebetulnya ini bisa dibahas di Madrid ya, metode penelitian. Tapi kalau kamu ada pertanyaan boleh disampaikan di grup. Pola 3 bab 3 yaitu ada pembahasan, terdiri dari 2 poin, objek penelitian dan analisis ya. Sekali lagi, analisisnya adalah objek atau media. Jenis dan pendekatan ini akan dijabarkan pada analisis objek dan media. Makanya teori-teorinya, konsep-konsepnya harus kuat nih. Bab 5 adalah simpulan. Nah, simpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, ditambah implikasi hasil penelitian bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Luarannya untuk pola 3, pertama adalah laporan akhir penelitian, minimal 30 halaman, 2 naskah artikel ilmiah. Naskah artikel ilmiah itu bisa dipublikasikan ya. Jadi naskahnya bisa dipublikasikan atau tidak. Karena dia tidak mengeluarkan atau membuat perancangan, maka hasilnya adalah naskah artikel. Nah, begitulah teman-teman presentasi kita hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan bentuk-bentuk pola 1, pola 2, gimana detailnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay strong, dan di rumah aja.